Mangga Bu Juju. Iya, terima kasih Pak Catur. Mohon maaf ini on cam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semua. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu lagi di Temu Pendidik Mingguan yang ke-193 Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo yang bekerja sama dengan PGRI, SLCC, Kominfo, dan Dinas Dikpura Kabupaten Wonosobo. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh penggerak komunitas guru belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo yang telah menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada narasumber kita malam hari ini, Ibu Ervin Tamata dari kota sebelah ya. Kalau tempat kami dekat sekali Ibu dari rumah kami sampai ke Jogja. Kemudian terima kasih juga kepada moderator kita Bapak Bangkit yang sudah lama sekali tidak muncul, tiba-tiba muncul jadi moderator, Masya Allah luar biasa sekali Pak Bangkit. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta ngopi semalam yang telah hadir malam hari ini. Selamat ngopi, mudah-mudahan tidak ada kendala sinyal ya Bapak Ibu, aman sampai nanti akhir acara ini selesai. Baik Bapak Ibu, kita sapa dulu narasumber kita malam hari ini. Selamat malam Ibu Ervin. Selamat malam. Iya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah Ya, sehat. Masya Selamat Allah, luar malam biasa Bapak Ibu. sehat. Iya, malam Bu Ervin, mohon maaf sekali ini teman-teman yang ada di Wonosobo. Karena Wonosobo itu kota kayak kota apa ya, bukan kota ya, tapi agak sedikit hutan Ibu Ervin. Jadi untuk sinyal itu kadang susah gitu, banyak sekali tempat-tempat yang tidak terjangkau sama sinyal. Kadang terjangkau, tapi kalau misalnya nggak pakai WiFi, kalau pakai data, kadang terhambat gitu. Jadi keluar masuk keluar masuk. Kemudian ada beberapa teman-teman yang kalau di daerah kami sedang apa namanya ini isaan Bu Ervin. Jadi nanti setelah turun dari masjid kemungkinan akan banyak yang bergabung. Insya Allah nanti malam hari Insya Allah banyak yang bergabung Bu Ervin. Jadi mohon maaf Iya. sekali karena memang waktunya berbarengan dengan aktivitas malam hari teman-teman yang ada di Wonosobo Bu Ervin. Bu Iya. Ervin, selamat datang di Wonosobo. Mudah-mudahan betah ya, tapi jangan terlalu betah karena terlalu dingin kalau di Wonosobo, Bu Ervin. Bu Ervin Iya. baru pertama kali atau sudah pernah ngisi ngopi, Bu Ervin? Sudah pernah Oh, sekali sudah kalau pernah ya? tidak salah. Iya. Sudah pakai ini ya, sudah pakai Zoom juga ya, atau masih pakai WA dulu? Sudah pakai Zoom. Oh, sudah Iya. pakai Zoom ya. Tahun Selamat. berapa itu ya? Saya Berarti udah dua lupa. kali, berartinya teman-teman yang Iya. ada di Kabupaten Wonosobo, karena Bu Ervin sudah pernah ngisi, kemudian ini dipanggil lagi untuk ke sini, artinya teman-teman kangen dengan ilmunya Bu Ervin. Jadi mereka kecanduan Bu, makanya dihadirkan lagi di Wonosobo. Mudah-mudahan nanti teman-teman aman ya Bu, sinyalnya ya Bu Ervin. Iya. Selamat bergabung di Wonosobo. Terima kasih sekali dan Bu Ervin stay dulu. Nanti Bu Ervin akan ditemani oleh Pak Bangkit. Selamat malam Pak Bangkit. Ya, selamat malam Bu Juju. Iya, Terdengarkah ini suara saya? terdengar ini juga sepertinya terkendala sinyal ya kalau on cam ya. Ya, agak terkendala Bu. Ya jadi begini Bu Ervin, ke kondisi Iya. di Wonosobo itu memang apa namanya kalau kita on cam biasanya kadang langsung keluar sendiri gitu. Oh, iya. Jadi mohon maaf Siap. sekali karena kotanya kota sedikit hutan ya, banyak sekali pinus-pinus di sini Bu Ervin. Jadi mohon maaf sekali apabila teman-teman nanti banyak yang on cam. Dan nanti Bu Ervin akan ditemani oleh Pak Bangkit sampai kurang lebih pukul 21 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi apabila teman-teman masih membutuhkan jawaban atau ilmunya dari Bu Ervin, waktunya boleh fleksibel maksimal sampai setengah 10 Bu Ervin. Jadi Siap. silahkan waktu sepenuhnya saya serahkan pada Pak Bangkit dan Bu Ervin. Silahkan Pak Bangkit. Baik Bu, terima kasih Bu Juju. Ini udah lama saya nggak mampir ke ngopi semalam. Jujuk-jujuk udah langsung jadi moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat seluruh
peserta yang hari ini sudah hadir dalam Zoom kali ini. Selamat datang di kegiatan ngopi semalam ini dengan tema Guru Hidup pada Era Kini, Yuk Eksplorasi Maksimal Gemini. Baik Bapak Ibu guru semua, mari kita awali hari yang spesial ini dengan tepuk tangan yang meriah untuk diri kita sendiri karena hari ini bertepatan dengan Hari Guru Nasional, momen sakral bagi para guru. Di tengah kesibukan yang mempersiapkan masa depan bangsa, Bapak dan Ibu hadir di sini memilih untuk terus belajar dan beradaptasi. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Guru Nasional. Terima kasih atas dedikasinya tanpa batas dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Hari ini adalah hari yang membuktikan bahwa Bapak Ibu guru semua adalah agen perubahan yang selalu siap menjadi garda terdepan dalam menghadapi tantangan teknologi yang terus berkembang. Menyusung semangat Hari Guru kali ini, saya Bangkit Suryo Wibowo selaku moderator pada kegiatan ngopi semalam untuk memperkuat kompetensi kita kali ini. Mari kita belajar khususnya sekarang tentang AI atau eh, kecerdasan buatan, khususnya adalah Gemini, yang kali ini kita akan mendengarkan dari narasumber hebat kita, yaitu Bu Ervin Tamta dari SMP Negeri 1 Depok, Sleman, Yogyakarta. Benar ya Bu ya? Dan selamat malam Bu, apakah suara saya terdengar? Selamat. Aman Pak Bangkit, selamat malam. Selamat malam Bu. Ya kali ini kita akan mendengarkan eh, materi bagaimana nanti aplikasi Gemini untuk mendukung kita dalam pembelajaran. Sebelum kita mulai kegiatan diskusi hari ini, mari kita berdoa bersama di dalam hati sesuai dengan kepercayaan masing-masing agar diskusi kita malam ini silahkan selesai. Mengingat dalam pelaksanaan Zoom kali ini ada beberapa peraturan yang memang harus tetap kita jaga. Yang pertama adalah menyela narasumber saat menyampaikan materi atau menjawab pertanyaan. Jadi dilarang ya Bapak Ibu untuk menyela narasumber saat menyampaikan materi atau menjawab pertanyaan. Yang kedua adalah mengingatkan juga untuk sebaiknya kita mengurungkan untuk memposting apapun saat diskusi. Yang ketiga, unmute ketika pendengar paparan ya. Jadi ketika Ibu narasumber sedang berbicara, dimohon untuk para peserta untuk mengunmute dan sebaiknya ya untuk memeriahkan acara kali ini dimohon untuk bisa menyalakan videonya biar kita saling bisa menyapa tatap muka secara langsung walaupun kita virtual tapi rasanya lebih afdol kalau kita langsung melihat wajah Bapak Ibu semua ya. Untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, mari kita langsung saja kepada Ibu Tama sebagai narasumber kita. Untuk waktu saya sepenuhnya berikan kepada beliau. Silakan untuk bisa memaparkan materi tentang tema kali ini. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Bangkit untuk waktunya yang dipersembahkan untuk saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang hebat, yang telah meluangkan waktu untuk belajar pada malam hari ini. Sebelumnya, tak kenal maka harus kenalan. Saya maksa ya ini ya Bapak Ibu ya, karena biar saya menyampaikan materinya juga Bapak Ibu bisa menyerap apa yang saya sampaikan. Kita sama-sama belajar, sama-sama berkolaborasi. Jadi kita kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ervin Tamtalirnawati. Saya biasa dipanggil Bu Ervin. Saya domisili di Sleman, Yogyakarta. Saat ini mengajar di SMP Negeri 1 Depok. Nah,
Dengan ini saya menyatakan Bapak Ibu semua yang ada di sini adalah keluarga besar saya. Jadi ketika Bapak Ibu mampir main ke Jogja, boleh calling-calling saya. Kalau ada kesempatan kita bisa bertemu di Yogyakarta. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, yang kedua bertepatan dengan Hari Guru Nasional, saya mengucapkan selamat Hari Guru Nasional. Eh, sebagai guru, semoga apa yang kita sampaikan ke anak murid kita menjadi sesuatu hal yang berkesan untuk mereka dan kita bisa menjadi guru yang didambakan oleh murid-murid kita. Oke. Izin share screen ya Bapak Ibu. Sebelumnya udah siap menerima materi? Kita belajar sama-sama. Boleh minta reactionnya dulu Bapak Ibu yang sudah siap menerima materi belajar bersama-sama. Boleh dikasih love-nya. Baik, terima kasih banyak. Oke, udah ada 2.400.000 Bapak Ibu guru dari Wonosobo ini. Bapak Ibu, pastinya saya berada di background belakang saya ini. Ini benar atau tidak ya? Ini berada di Wonosobo. Saya itu di Wonosobo itu pernah melakukan ekspedisi loh, ekspedisi di Gunung Sumbing. Nah, tapi itu udah sejak beberapa tahun yang lalu, sejak saya masih duduk di bangku kuliah. Sekarang udah lupa gimana rasanya Wonosobo. Semoga nanti diberikan kesempatan buat main-main ke Wonosobo. Dong ya. Oh, Pak Bangkit suka naik gunung, Masya Allah. Sekarang saya udah dilarang suami untuk naik gunung. Jadi tidak bisa naik gunung lagi nih. Padahal masih pengen menyalurkan, tapi belum belum dapat ACC ini. Oke. Wonosobo memang banyak gunung-gunung ya. Sumbing, Sindoro, Sindoro ini yang masih jadi PR buat saya. Oh, pengen ngintil Pak Bangkit ya, Bu. Pengen ikut ya, Bu. Oke, baik. Izin share screen untuk materi pada malam hari ini. Sebenarnya saya di sini masih belajar juga Bapak Ibu Guru berkaitan dengan materi Gemini AI ini. Jadi di sini Bismillahirrahmanirrahim kami berbagi materi apa yang sudah kami dapatkan dari Gemini. Jadi beberapa hari yang lalu kami mengikuti pelatihan Gemini dan kami ingin sekali berbagi kepada Bapak Ibu guru semuanya yang ada di sini bersama-sama belajar bereksplor berkaitan dengan kecerdasan yang ada. Sebentar saya share screen terlebih dahulu. Hmm. Sudah tampak Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya. Hmm. Bentar. Oke, ternyata tidak biasa. Sebentar, mohon maaf. Oke, mempersiapkan pembelajaran inovatif berbasis AI dengan Gemini. Oke, jadi di sini Gemini itu adalah salah satu alat bantu kita yang sekarang sedang berkembang. Cuma di sini nggak hanya Gemini sebenarnya, Bapak Ibu guru pasti sudah juga bereksplorasi atau bermain-main dengan aplikasi yang lain seperti ChatGPT dan aplikasi yang lainnya. Di sini kami akan menekankan dengan Gemini, Bapak Ibu. Oke, sebelum masuk ke paparan inti berkaitan dengan prompt, kami bawakan dulu tentang gambaran umum program pada Gemini ini. Yang pertama, tujuannya itu adalah untuk membangun literasi Gemini. Yang kedua, menggunakan Gemini. Yang ketiga, menjelajahi peluang dan tantangan integrasi AI untuk pendidikan. Yang berikutnya adalah mentransformasi pembelajaran dengan Gemini. Kami memperkenalkan dulu di Gemini itu gambaran umumnya di sini kami ingin membawa Bapak Ibu mengetahui bagaimana
kecerdasan artifisial itu sendiri, terus bagaimana menggunakan aplikasi ini dengan aman dan bertanggung jawab, serta berkenalan dengan Gemini dan praktek baik prompting. Pada malam hari ini poin yang akan saya sampaikan ada di sini, Bapak Ibu. Yang terakhir nanti kita akan mengulas dan merefleksi programnya. Kemarin sempat saya sampaikan ke Bapak Ibu bahwasanya di dalam Zoom kali ini atau belajar bareng kali ini, insya Allah untuk Bapak Ibu guru yang menyelesaikan tantangan dari kami itu akan mendapatkan sertifikat, gitu nggih. Jadi mohon bersama-sama kita berkolaborasi. Gitu. Oke, yang pertama berkaitan dengan pengantar kecerdasan artifisial itu sendiri. Nah, sekarang kita di dunia digital ini, kita tidak bisa mengelak atau tidak bisa menghindar dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi. Sebagai guru, kita harus terus bereksplor, terus beradaptasi dengan zamannya. Anak-anak kita sudah semua hampir 90% pegang gadget. Seperti itu. Jadi mereka sudah tidak asing lagi dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi. Nah, di sini, apa itu kecerdasan artifisial? Yaitu ilmu yang mengajarkan mesin untuk meniru perilaku kecerdasan manusia. Nah, sistem AI ini diajarkan dan dilatih menggunakan pemrograman komputer yang belajar dan beradaptasi. Nah, tentunya dalam menggunakan sebuah aplikasi ini, kita juga harus mempunyai batasan-batasan. Batasan-batasan itu bagaimana kita menggunakan AI ini dengan aman dan bertanggung jawab seperti itu. Pastinya sesuatu hal baru itu pasti ada kelemahannya dan ada kelebihannya. Oke, di AI ini bisa terjadi yang dinamakan bias dan keadilan. AI perlu dievaluasi untuk potensi bias. Dalam kata lain, kalau dalam pembelajaran bisa saja apa yang kita inginkan itu tidak sesuai atau ada biasnya atau ada apa ya istilahnya tidak sesuai dengan harapan kita atau hal-hal yang melenceng atau berdampak negatif pada sesuatu yang kita cari atau yang kita inginkan. Jadi harus kita seleksi juga bagaimana untuk mengurangi bias itu. Terus sistem AI mencerminkan bias dari data penelitian. Mereka yang dilatih dari kumpulan data yang mencerminkan bias sosial seputar ras, gender, budaya, dan banyak lagi. Jadi dari AI itu nanti ada, kan dia merangkum dari data-data yang ada di media. Jadi kumpulan-kumpulan yang ada di media, terus dia rangkum, biasanya ada data-data yang tidak sesuai, seperti itu. Nah, sistem AI yang bias dapat menghasilkan tanggapan yang berbeda. Hasilnya akan berbeda. Oke. Nah, pada hal ini atau terjadi bias ini, maka pendidik memainkan peran penting. Bagaimana kita mengidentifikasi dan mengurangi bias itu sendiri di kelas. Jadi ketika kita memanfaatkan AI di kelas, anak-anak mencari media-media atau mencari sumber-sumber dari kecerdasan itu sendiri, kita sebagai guru harus memposisikan bagaimana mengidentifikasi dan mengurangi bias yang ada. Seperti itu. Lanjut. Oke. Bagaimana cara untuk mengurangi bias itu? Nah, di sini kita bisa dengan evaluasi alat AI secara berkala. Nah, karena model AI yang digunakan sering berubah. Jadi kita sering-sering biasanya kalau memasukkan prompt terus keluar hasilnya biasanya itu ada sesuatu hal yang tidak sesuai, maka kita harus evaluasi lagi, kita edit lagi sampai bertemu dengan sesuatu hal yang sesuai dengan apa yang kita mau. Terus libatkan anggota tim dengan latar belakang yang beragam dalam mengevaluasi alat AI itu sendiri. Ajari siswa untuk berpikir kritis tentang potensi bias AI. Nah, di sini peran penting pendidik itu mengarahkan siswa bagaimana siswa itu dapat berpikir kritis. Oke.
Selanjutnya adalah edukasi menggunakan AI secara jujur dan bertanggung jawab. Jadi ketika kita menggunakan AI, itu kita harus jujur, terus bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam hal ini adalah kita mengambil sumber-sumber itu dari mana, dan penyampaiannya kepada siswa-siswa itu juga harus bertanggung jawab. Oke, selanjutnya halusinasi dan akurasi. AI memiliki keterbatasan dan tidak selalu memberikan jawaban yang akurat. Saat Anda berinteraksi dengan chatbot AI, ingatlah bahwa mereka bisa saja memberikan informasi yang salah, meskipun jawaban atau respon terdengar masuk akal. Detailnya mungkin tidak akurat. Jadi jawaban-jawaban yang diberikan biasanya ada akurasinya rendah seperti itu. Jadi bagaimana mengatasinya? Maka kita sesuaikan dengan apa yang kita mau, atau kita sesuaikan dengan kebenaran itu sendiri. Jadi kesalahan dalam jawaban tersebut disebut dengan halusinasi, begitu nih Bapak Ibu. Oke, 3 cara umum chatbot menghasilkan informasi yang tidak akurat. Nah, di sini ada fakta buatan, logika yang salah, dan kutipan yang palsu. Jadi bisa aja AI itu adalah bisa menyatakan hasil-hasil yang fakta itu berupa fakta buatan, terus logika yang salah, dan kutipan yang palsu. Contohnya, terjadi masalah yang informasinya dibuat-buat terdengar tidak masuk akal. Jadi biasanya ada materi yang sebenarnya kita sampaikan ke siswa dari apa pengetahuan yang kita tahu, tapi yang keluar di AI itu semakin menjabarkan sesuatu hal yang tidak masuk akal. Ya, jadi kita harus mengecek ulang hasil dari penelusuran di AI. Oke, ada evaluasi kritis terhadap tanggapan AI, ada akurat. Terus di sini layak untuk digunakan apakah ini sesuai dengan konteks pendidikan atau konteks apa yang kita sedang cari. Terus apakah tanggapan yang menjawab pertanyaan atau prompt yang Anda masukkan secara langsung. Jadi jawabannya itu apakah sesuai atau sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi atau tidak. Nah, untuk mengatasi ini bisa juga ajukan pertanyaan lanjutan atau prompt lanjutan untuk mengecek konsistensi pertanyaan. Jadi dia akan memberikan jawaban yang konsisten. Ketika jawabannya sudah konsisten, berarti dia bisa memberikan jawaban yang akurat. Terus bisa juga ketika kalau di matematika itu biasanya ada jawaban yang beragam. Nah, kita biasanya koreksi lagi seperti itu. Oke, akurasi dan privasi data. Nah, ini nanti berkaitan dengan privasi data. Di sini ada literasi data. Nah, dalam penggunaan AI yang bijak, di sini kita perlu hal-hal yang kita skip atau kita privat. Nah, literasi data adalah pertimbangan penting saat menggunakan chatbot AI. Renungkan dan evaluasi apakah Anda mengikuti panduan privasi data yang disarankan. Oke, jadi ketika menggunakan AI, jangan memberikan data-data penting kita. Jangan terlalu di-share seperti itu. Misalnya kita kita akan mencari modul ajar. Nah, jangan sebutkan nama kita secara detail. Hal ini bisa kita minimalisir dengan anonimkan. Nah, kita anonimkan nama kita. Jadi misalnya kita mau mencari berkaitan dengan modul ajar bahasa Inggris. Berarti di prompt, nanti kita lanjut ke prompt ya Bapak Ibu. Mungkin saya dari tadi ngomong prompt karena intinya di prompt. Di prompt itu kita berikan saya seorang guru bahasa Inggris. Jadi tidak perlu memberikan data identitas yang jelas. Jadi harus dianonimkan atau dibuat data pribadi itu tidak terpampang nyata, gitu ya. Jadi jangan sampai data-data yang tidak diperlukan itu tidak disampaikan seperti itu. Oke, selanjutnya bisa direkayasa ulang. Jadi bisa data itu jangan sampai mudah tertebak oleh AI itu sendiri. Jadi dianonimkan itu tadi dan meminimalisir data yang diperlukan seperti itu. Jadi saran dari sini adalah dalam menggunakan AI yang aman, jika menggunakan data sensitif dan begitu panduan dari
otoritas pendidikan setempat. Jadi disarankan dalam AI ini jangan menyebarkan data-data pribadi kita. Seperti itu ya, karena ketika kita sudah men-share, maka di media di di AI ini sendiri atau di aplikasi ini sendiri akan terus ke-save data itu. Jadi ketika Bapak Ibu memasukkan prompt yang baru atau mencari prompt yang baru, mereka akan cocok logi istilahnya seperti itu. Lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke materi inti Bapak Ibu. Bagaimana menggunakan prompt yang baik, bagaimana kita meminimalisir bias itu terjadi, meminimalisir bagaimana terjadinya hasil-hasil atau jawaban yang menyeleweng dan sebagainya. Kita menggunakan prompting yang baik seperti itu. Berkenalan dengan Gemini dan praktik baik prompting. Jadi di sini saran-saran untuk menggunakan prompting yang baik. Begitu nggih Bapak Ibu. Oke. Oke, Bapak Ibu pasti sering kali ya menggunakan AI atau menggunakan ChatGPT, Gemini, atau aplikasi sejenisnya. Gini ya, apakah Bapak Ibu, poin-poin penting apa yang Bapak Ibu masukkan ketika akan mencari sesuatu yang ada di Gemini atau di uh, media aplikasi yang lainnya? Coba Bapak Ibu, Ervin mau tahu apa yang Bapak Ibu sebutkan untuk mencari sesuatu hal. Misalnya, gini aja, kita mau mencari modul ajar. Nah, apa saja yang Bapak Ibu perintahkan dari AI itu sendiri? Coba Bapak Ibu minta antusiasnya untuk menjawab di chat. Coba. Pin tunggu ya. Coba Bapak Ibu masukin apa kalimat-kalimatnya apa dulu seperti itu. Atau Bapak Ibu boleh prompting di chat mencari modul ajar bahasa Inggris, misalnya seperti itu. Coba Bapak Ibu, Ervin tunggu. Gak usah takut salah. Karena di sini kami juga belajar. Oke, ada beberapa yang mau masukin promptnya. Contoh prompt mencari modul ajar bahasa Inggris, kita misalnya. Ervin tunggu ya. Adakah yang mau menuliskan di chat prompting untuk pencarian modul bahasa Inggris? Oke, di sini Pak Bangkit sudah menuliskan. Oke, buatlah modul ajar kelas 7 Bahasa Indonesia dengan materi tujuan pembelajaran. Oke, materinya apa? Tujuan pembelajarannya apa? Coba Bapak Ibu yang guru yang lain. Tapi masih tunggu ya. Mungkin satu lagi, satu lagi. Saya guru bahasa Inggris SD, buatkan modul ajar bahasa Inggris. Oke, good. Oke, saya baca satu-satu ya. Wow, maaf sendiri. Oke, di sini dari Pak Bangkit, buatlah modul ajar kelas 7 Bahasa Indonesia dengan materi bla 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 bla, tujuan pembelajarannya apa gitu ya. Bu Sisilia, saya guru bahasa Inggris SD, buatkan modul ajar bahasa Inggris kelas 1 dengan materi greeting. Oke, biasanya langsung pada pertanyaan pelajaran, misal sejarah magnet. Oh, oke, Bu Alfi seperti itu ya. Sama dengan Pak Bangkit, tetapi disertakan dengan lampiran yang sudah disiapkan. Oke, berarti ada lampirannya. Buatkan modul ajar. Bu Wahyu ya ini ya. Modul ajar kelas 5. IPAS materi titik-titik lengkap dengan asesmen rubrik penilaian. Oke. Di sini ada Bu Septi. Anda adalah seorang guru profesional kelas 4 yang akan membuat perencanaan pembelajaran MAPEL
bahasa Inggris, materi proportion of plate, alokasi waktu 2 kali. Oh, ini lengkap dengan alokasinya ya. Saya guru bahasa Inggris kelas 6, buatkan modul ajar materi past tense. Oke, ini dari Bu Muna. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lihat mana yang sesuai dengan aturan prompting ya. Bukan aturan prompting sebenarnya, tapi bagaimana menyesuaikan prompting yang tepat untuk menghasilkan apa yang kita cari, gitu, oke? Oke. Bagaimana Gemini dapat membantu proses pembelajaran? Di sini Gemini itu memfasilitasi riset dan keterampilan berpikir kritis. Nah, menjelajahi berbagai sumber, menghasilkan ide yang beragam, terus memberikan ide pembelajaran, meringkas materi, memverifikasi keakuratan sumber. Nah, tadi kan kita bicara tentang modul ajar. Berarti bisa jadi dia menjelajah berbagai dari sumber-sumber, menghasilkan ide beragam. Ide beragam itu kan berarti kita proses pembelajaran di kelasnya seperti apa. Nah, untuk itu Gemini juga membantu penulis akademik untuk membuat garis besar atau mengatasi kebuntuan ide. Jadi ketika kita minta modul ajar kan berarti kita udah mau ngajarinnya gimana nih. Nah, itu bisa dibantu oleh Gemini itu sendiri. Nah, mungkin pembelajaran yang dinilai itu bisa menyederhanakan topik. Nah, itu kita bisa minta tolong Gemini untuk menyederhanakan topik ajar, membuat analogi dan panduan belajar, serta merancang asesmen. Prompting yang baik itu adalah, nah nih, membuat prompt di Gemini. Tidak asing ya Bapak Ibu ya, prompt itu instruksi atau pertanyaan yang Anda tulis untuk berinteraksi dengan chatbot atau AI itu sendiri. Perintah yang Anda tulis berperan penting dalam membentuk respon. Jadi perintah yang diberikan kepada Gemini itu sendiri, itu akan menentukan bagaimana Gemini itu memberikan hasil. Oke, jangan lupakan untuk hasil terbaik, buatlah prompt dengan baik dan berikan konteks yang jelas. Jadi, kejelasan-kejelasan materi harus dijabarkan secara detail. Apa saja yang harus kita perhatikan? Nah, ini adalah kerangka prompt atau part-part yang akan menghasilkan prompt yang baik seperti itu. Yang pertama adalah persona. Jelaskan peran Anda dalam tugas ini. Jadi gini, misalnya kan prompt itu kita mencari sumber itu kan tidak melulu kita berperan sebagai guru. Bisa jadi kita berperan sebagai kurikulum. Kita berperan sebagai wali kelas. Kita berperan sebagai apa ya Bapak Ibu guru? Seperti saya nih, narasumber dan lain sebagainya. Jadi jelaskan peran Anda. Jadi biar apa? Untuk apa? Untuk mengetahui persona Anda, membantu Gen AI untuk menyesuaikan keluaran dengan peran spesifik. Jadi spesifiknya itu sebagai apa? Bertindak sebagai guru ahli dalam mendesain pembelajaran. Anda adalah mentor berpengalaman bagi guru sekolah dasar. Ini contoh-contohnya seperti itu. Bertindak sebagai desainer pembelajaran yang sangat kreatif dengan spesialis pengajaran sekolah menengah di Indonesia. Ini lebih terperinci lagi. Seperti itu. Jadi nanti Gemini akan mengeluarkan hasil-hasil prompting itu sendiri sesuai dengan apa yang Bapak Ibu tuliskan. Oke, terus lanjut. Part yang kedua, bagian yang kedua adalah menyebutkan tujuan. Tujuannya untuk apa? Apa yang ingin Gen AI itu hasilkan. Nah, tujuannya yang jelas memberikan Gen AI arah yang terfokus, biar fokus tujuannya. Jelaskan tujuan dalam bahasa yang jelas dan lugas. Disarankan agar Anda memecahkan tugas-tugas besar menjadi bagian-bagian atau part-part yang kecil. Jadi tujuannya mencari apa, seperti itu dijelaskan. Nah, dijelaskan misalnya mau cari modul ajar, tadi sudah disebutkan ya sama Bapak Ibu Guru ya. Sudah beberapa semuanya tadi sepertinya kalau yang tujuannya tadi untuk mencari modul ajar. Hanya saja nanti tadi ada yang beberapa yang perannya belum tersampaikan seperti itu. Yang berikutnya adalah target audience. Nah, target audience tadi ada belum ya? Disebutkan targetnya untuk kelas berapa. Nah, ada yang sudah tadi kelas berapa? Kelas 5, kelas 6, atau
SMP kelas 9, kelas 7 dan sebagainya. Targetnya tuh harus disesuaikan juga. Jadi nanti kan materi di kelas kalau saya kebetulan guru matematika Bapak Ibu guru. Jadi misalnya materi pecahan. Kan materi pecahan di kelas 5 SD dengan materi pecahan di kelas 7 SMP itu berbeda. Jadi ketika kita menjelaskan prompt yang jelas, part yang jelas berkaitan dengan target audience, maka Gemini ini juga akan menjelaskan dengan sesuai dengan jenjang kelasnya atau target audience kita. Oke, di sini ada gaya nada dan parameter relevan yang diinginkan. Ada misalnya di sini berkaitan dengan puisi. Nah, puisi yang lucu, laporan formal, atau cerita yang menegangkan, menambahkan detail tentang tema atau akan memandu gen AI menuju gaya dan konteks yang sesuai. Nah, kalau di modul ajar mungkin nanti itu, misalnya Bapak Ibu guru ingin menspesifikkan model ajar atau proses pembelajarannya yang seperti apa? Apakah games atau dengan berkelompok? Nah, itu akan lebih spesifik lagi. Jadi proses pembelajaran yang diinginkan seperti apa? PBL atau PJBL atau dan sebagainya di situ. Terus structure format yang Anda harapkan. Nah, format ini kan untuk modul ajar kan ada yang hanya satu lembar saja, terus ada yang berpart-part, berlembar-lembar dan sebagainya. Di sini juga bisa Bapak Ibu jabarkan. Misalnya ingin modul ajar yang disertai dengan lampiran penilaian, modul ajar disertai dengan eh, LKPD dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti ketika ada detail yang sampai ke part itu sendiri, maka Gemini AI akan memprosesnya sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Seperti itu. Coba Bapak Ibu, sekarang setelah mengerti bagian-bagian atau rangkaian-rangkaian dari prompt itu sendiri, Ervin minta Bapak Ibu menyampaikan atau memaparkan bagaimana penulisan prompt yang baik seperti itu. Evin tunggu nggih. Oke, silahkan ditulis di chat dulu. Boleh Bapak Ibu, kami tunggu. Kami tunggu Bapak Ibu. Ini masih ada, kemarin saya menyampaikan ada voucher ya. Untuk peserta yang apa ini ya baiknya? Oke, Pak Bangkit sudah menyampaikan.
Vouchernya diambil Pak Bangkit. Pak Bangkit semua yang jawab ya karena ya Bu ya. Oke. Nanti sambil dipilih-pilih sama Pak Bangkit ya. Yang kemarin ada ibu satu yang lulus juga. Itu salah satu nominasinya yang mendapat voucher. Ada nggak ya ibu siapa ya kemarin saya lupa. Nanti saya coba cek. Nah, jadi Bapak Ibu nanti setelah ini ada beberapa hal yang saya sampaikan juga. Tapi selesaikan ini dulu saja. Nanti Pak Bangkit yang menseleksi ya Bapak Bangkit. Mana nih yang nominasi terbaik satu lagi gitu. Oke. Enggak Bapak Ibu, Pak Bangkit sudah ikut menjadi moderator itu sudah cukup sebenarnya. Iya nggak Pak Bangkit? Semoga benar ya. Nggak mau malak ya Pak Bangkit. Oke, monggo Bapak Ibu. Oke, sudah baik nih sepertinya. Oke, Bu Sisilia, saya guru bahasa, Pak Bangkit dulu, tadi Pak Bangkit sudah. Saya guru bahasa Indonesia di tingkat SMP, buatkan modul ajar pembelajaran mendalam mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 tentang materi teks deskripsi, tujuan pembelajaran mengetahui struktur teks deskripsi serta langkah-langkah secara runtut, assessment, LKPD, dan rubrik penilaian. Oke, sudah sesuai ya, banyaknya itu ya. Ya, saya guru bahasa Indonesia, Bu Sisilia. Bahasa Inggris, mohon maaf. Bahasa Inggris SD. Buatkan modul ajar bahasa Inggris kelas 1 dengan pendekatan pembelajaran mendalam materi greeting. 2 kali 35 menit secara lengkap, menyenangkan dan bermakna, disertai alat peraga yang menarik. Oke. Bu Wahyu juga sudah. Saya guru kelas 5, ingin mengajar mapel IPAS, materi magnet. Buatkan saya modul ajar pembelajaran mendalam dengan pendekatan belajar STEM dengan berkelompok lengkap dengan asesmen awal, LKBD, games edukasi, seru, rubrik penilaian, dan refleksi. Oke. Ada Bu Sri Hidayati. Saya guru kelas 1 MI, tolong buatkan saya modul ajar pembelajaran mendalam Mapel Bahasa Indonesia semester 1. Materi mengenal huruf konsonan, submateri huruf konsonan lengkap, dilengkapi dengan asesmennya. Saya guru bahasa Inggris kelas 7, buatkan modul ajar pembelajaran mendalam untuk mapel bahasa Inggris. Materi prosedur teks dengan tujuan spesifik untuk mengetahui struktur teks disertai langkah LKPD-nya. Oke. Anda adalah seorang guru profesional kelas 4 yang akan membuat perencanaan pembelajaran mapel bahasa Inggris. Materi preposisi ya, of place dengan tujuan pembelajaran murid dapat menggunakan preposisi of place dengan benar. Alokasi waktu 2 kali 35 menit dengan pendekatan prinsip pembelajaran. Oke, plus buat Bapak Ibu semuanya. Gampil nih Bapak Ibu. Kalau bahasa Jawanya itu gampil. Di Wonosobo ada gampil ya. Gampang, ini mudah. Jadi ketika Bapak Ibu sudah memasukkan dengan prompt yang baik, di situ nanti hasil dari kemudian AI itu sendiri akan menghasilkan prompt-prompt atau hasil jabarannya yang sesuai dengan Bapak Ibu semuanya. Tunggu ya. Lanjut, saya lanjutkan, izin lanjutkan. Oke. Nah, prompt dasar, buat 2 aktivitas diskusi di kelas yang sangat menarik untuk proyek pengurangan sisa makanan. Nah, di sini
Contoh penggunaan prompts. Anda adalah seorang desainer pembelajaran ahli untuk siswa sekolah menengah dengan fokus pendidikan berkelanjutan lingkungan. Buat catatan guru yang komprehensif untuk 2 aktivitas diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang pengurangan sisa makanan. Proyek ini akan diperuntukkan bagi kelas 8 sekolah menengah di Jakarta, Indonesia, para siswa yang termotivasi, sangat termotivasi dan bersemangat tentang berkelanjutan lingkungan. Oke. Yang berikutnya, gunakan nada santai dan menarik. Format dan struktur yang jelas dan terorganisir, gunakan judul, subjudul, dan pemformatan lainnya. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk kerangka prom itu sendiri uh, harus sesuai untuk menghasilkan hasil yang baik seperti itu. Di sini akses aplikasi Gemini itu secara gratis. Nah, dan di sini aplikasi Gemini disertakan dengan semua edisi Google Workspace for Education dan dapat diakses di gemini.google.com. Jadi Bapak Ibu guru bisa mengakses Gemini ini di alamat yang ada di sini yaitu gemini.google.com. Nah, ada perlindungan tambahan yaitu saat menggunakan aplikasi Gemini dengan akun sekolah, chat Anda tidak akan ditinjau oleh peninjau manusia atau digunakan untuk meningkatkan mode AI generatif. Jadi ada dengan akun sekolah. Jadi di situ sekolah itu biasanya, ini biasanya sekolah negeri, kalau swasta, saya kurang tahu ya Bapak Ibu ya. Apakah ada ya? Saya kurang tahu untuk itu, mohon maaf. Tersedia secara global. Gemini tersedia dalam lebih dari 40 bahasa untuk pendidik dan siswa berusia 18 tahun ke atas dan akan segera disediakan untuk siswa remaja. Jadi di sini dalam penggunaan termasuk Note LM Gemini ini bisa digunakan tapi untuk siswa yang berusia 18 tahun ke atas seperti itu. Jadi ini contoh penggunaannya. Nah, kelebihan dari Gemini ini sendiri bisa kita lihat. Oke, saya izin share yang lain. Jadi, kalau penggunaan Gemini, selain prompting yang baik itu tadi, kita sebenarnya bisa mengedit Gemini itu sendiri. Kita langsung praktek saja ya Bapak Ibu ya. Izin saya buka Gemini saya. Stop share screen dulu. Sebentar, izin Bapak Ibu, saya stop share screen dulu. Nah, bentar. Oke, sudah tampak ya Bapak Ibu untuk masuk ke mininya. Nah, di sini kalau kita biasanya mencari itu kan langsung keluar. Oh maaf, kalau Bapak Ibu guru sudah mengenal Canvas belum, nggih? Canvas di Gemini. Jadi di sini sudah pernah menggunakan Canvas Gemini? Ada yang sudah menggunakan? Jadi Canvas Gemini di sini itu gunanya untuk kita bisa mengedit langsung di part-partnya yang ada di Gemininya itu sendiri. Oke, gitu nih Bapak Ibu. Jadi di sini misalnya kok toolsnya kita ganti ke Canvas. Nah itu biasanya misalnya buatkan saya soal. Oke, saya guru matematika SMP kelas 9. Buatkan saya soal matematika
untuk kegiatan belajar berkelompok di ruang kelas dengan misalnya ini saya promnya nggak lengkap ya Bapak Ibu ya. Nah, saya mau menunjukkan kanvasnya. Jadi kalau di kanvas itu kita bisa mengedit langsung yang ada di sini. Nah, kita bisa edit langsung di sini sebelum kita mendownloadnya. Jadi kita tidak perlu download ke Word dulu baru ngedit, tapi kita bisa mengedit apa yang kita mau seperti itu. Ini guna dari kanvas dari yang ada di Gemini ini sendiri. Nah, terus aplikasi unggulan di Gemini juga, Gemini ini bisa membaca atau merangkum. Kita minta merangkum file. Misalnya kita punya TKA ya, yang sekarang yang lagi booming kan TKA ya. Kita punya Permendikbud atau aturan berkaitan dengan TKA itu sendiri. Nah, kita masukkan filenya, terus kita minta untuk membreakdown materi-materi kelas 6, misalnya materi kelas 6 untuk literasi numerasi atau numerasi secara detail. Nah, itu nanti dia di Gemini itu dia akan membaca sendiri atau membreakdown sendiri materi-materi yang akan keluar di TKA itu sesuai dengan file yang Bapak Ibu masukkan. Seperti itu. Misalnya Bapak Ibu juga pengen membuat komik. Nah, itu bisa Bapak Ibu dari materi Bapak Ibu masukkan, saya ingin membuat komik berkaitan dengan materi apa, terus Bapak jelaskan seperti itu. Itu untuk Gemini yang jadi di Gemini ini ada dua, yang Pro sama yang biasa. Yang biasa itu gratis, Bapak Ibu itu bisa dijelaskan. Kalau yang di Pro itu nanti bisa dibuat audio. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kami pribadi juga sangat terbantu untuk penggunaan Gemini ini sendiri. Selain bisa untuk mempersingkat waktu, itu juga bisa memanfaatkan Gemini ini dengan baik, seperti merangkum materi dan lain sebagainya. Pastinya dengan tadi ya, kita melihat lagi hasil dari pencarian dari chatbotnya itu sendiri. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sampai sini ada pertanyaan tidak nggih? Atau boleh saya lanjut dulu ya? Gimana Pak Bangkit? Lanjut dulu atau sudah boleh? Ya, lanjut Saya mawon, Bu. lanjut dulu aja ya. Oke, Oke, lanjut dulu. ya. Jadi Bapak Ibu, untuk eh, Gemini itu sendiri, nanti misalnya Bapak Ibu kesulitan dalam mencari prom-prom yang ada dan sebagainya, Bapak Ibu sebenarnya bisa membreakdown dari chatbot itu sendiri. Jadi misalnya Bapak Ibu kesulitan dengan suatu hal materi untuk penjelasan, bisa Bapak Ibu membreakdown misalnya mau mengajar nih. Nah, Bapak Ibu pengen mengajar dengan visual yang jelas. Bapak Ibu bisa juga mencari di chatbot Gemini itu sendiri. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini, saya di sini mengajak Bapak Ibu untuk praktek langsung di playernya kan tertera kami akan memberikan Bapak Ibu sertifikat. Jadi nanti di sesi ini nanti kami juga ingin berkolaborasi bersama Bapak Ibu secara langsung, praktek langsung bagaimana pemanfaatan Gemini itu sendiri. Seperti itu. Jadi nanti misalnya ada kesulitan, kita bisa belajar bersama seperti itu, nggih Bapak Ibu. Selain itu, kami juga memberikan informasi bahwasanya di Gemini ini sebenarnya berakhirnya kemarin tanggal 20, ternyata ada perpanjangan waktu karena saya minta eh, ingin berkolaborasi langsung dengan Bapak Ibu. Ada sertifikat internasional sebenarnya yang ada di Gemini, ini mumpung gratis Bapak Ibu juga. Jadi nanti Bapak Ibu bisa scroll ke atas yang di-share oleh Pak Felix, itu ada bagian di mana Bapak Ibu boleh menjadi bagian dari Gemini. Jadi ada ujian yang nantinya bisa Bapak
Kalau pengen langsung lulus itu bisa simulasi. Kemarin Bapak Ibu yang ada di sini ada beberapa yang sudah lulus langsung, tapi ada yang belum lulus juga. Nah, itu bisa juga nanti kalau yang belum lulus bisa mengerjakan 7 hari setelah kemarin pengumuman gitu nggih Bapak Ibu. Jadi itu sertifikat Gemini itu untuk masanya 1 tahun itu bisa Bapak Ibu manfaatkan atau untuk Bapak Ibu pergunakan dengan baik seperti itu. Selain itu, sertifikat dari kami juga 32 JP itu nanti akan kami serahkan ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan kita bersama-sama berkolaborasi hari ini. Seperti itu. Mungkin itu dulu Pak Bangkit. Ada yang beberapa materi part-part yang saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan ke Pak Bangkit dulu. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu atas pemaparan pada malam hari ini sudah sangat lengkap, jelas ya. Bagaimana kita menggunakan Gemini itu dari penggunaan promptnya, terus sifat Gemini itu yang ternyata masih bias dan lain-lain lah. Sekarang saya buka untuk 2 termin, setiap termin ada 3 penanya. Silakan untuk seluruh Bapak Ibu yang sudah masuk ke dalam Zoom. Silakan untuk yang mau bertanya, silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Nanti saya tunjuk siapa yang akan memberi pertanyaan. Monggo Bapak Ibu semuanya bisa dipersilakan untuk bertanya. Mungkin kasusnya selama penggunaan Gemini ada yang masih bingung atau ada kendala ketika Gemini ternyata mengeluarkan informasi yang tidak benar atau kurang tepat, bagaimana cara mengatasinya? Silakan Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada ahlinya mumpung ada di sini. Oh, ini sudah ada dari Bu Arofah. Ya, ini mending mau dijawab dulu sambil menunggu atau gimana Ibu? Eh, kita coba tunggu sebentar ya Bu. Ya, Bapak Ibu yang lain mungkin silakan yang mau bertanya. Kayaknya udah banyak Mungkin yang sambil paham nih penggunaan prom ya Pak Bangkit. iya, Hmm. gimana ini? Mungkin langsung dijawab dulu aja mungkin ya Pak ya, atau gimana ini? Biar sambil mungkin Bapak Ibu yang lain sambil memikirkan pertanyaannya mungkin. Ya, Bapak. Ya, mungkin langsung bisa ditanya apa dijawab dulu ya Bu ya Ada untuk ini bertanya ya Bu. Bu Arofah dari SD Rojo ini Baru mau Pak ya. bertanya Pak. Boleh open Iya. mic kalau misalnya perlu Pak. Bu Arofah. Ya, monggo Bu Arofah silakan bisa mungkin eh bisa bertanya langsung, mic-nya Ya, baik. dinyalakan mungkin. Ya, Assalamualaikum. Selamat malam. Apakah selamat suara malam. saya terdengar? Waalaikumsalam. Masuk Ya, Inggih. Ibu. terdengar Selamat Ibu. Masya malam. Allah. Sugeng rawuh Ibu, wonten Wonosobo. Terima kasih, Ibu. Ya, Ibu, Nyun Sewu izin bertanya, keunggulan yang lain di AI Gemini itu, selain Canvas itu, apa Ibu? Untuk kemarin mengikuti ujian, itu sudah lulus dan sudah dapat sertifikat 32 itu ya Ibu. Ngaten tapi belum terkirim. Ngaten izin. Ini Ibu siapa, Ibu? Mohon maaf, dan Ibu siapa? Saya Arufah Bu, Siti Bu, Arufah di SD 2 Siti Rojo Arah. Imo. Siap. Kemarin yang menghubungi kami, nggih? Nggih napa nggih? Belum. Nggih. Eh, izin bertanya Ibu untuk Nggih. Nyun Sewu, selain kanvas itu apa Ibu untuk keunggulan yang lain di AI Gemini? Siap. Ngeten, Siap, terima terima kasih. kasih. Ya, ini ada Oke. penanya lagi Bu dari Bu Sisil. Monggo Bu Sisil mungkin bisa nyala mic-nya, bisa bertanya langsung Bu Sisil. Oke, maaf kalau ada background
karena memang Aman. setelah ada pengajian nggak bersamaan waktunya dengan ngopi semalam. Izin bertanya Bu Ervin, terima kasih sih sebelumnya atas materinya. Menurut Bu Ervin, apa kelebihan Gemini AI dibanding dengan ChatGPT? Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Sisil. Ya, satu lagi penanya mungkin untuk termin yang pertama, monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilahkan. Sudah ada Bu Arofah dari SD 2 Rojoimo dan Bu Sisil juga. Silakan yang lain. Mungkin masih ada kebingungan atau mungkin kasus-kasus memang yang dihadapi sehari-hari, silakan bisa ditanyakan. Monggo Bapak Ibu. Ya, apa mungkin bisa dijawab dulu mungkin ya Bu ya, sambil menunggu penanya yang lain mungkin butuh inspirasi atau mungkin nanti ketika jawaban dari Ibu nanti bisa memancing pertanyaan dari peserta yang lain. Monggo Ibu, dipersilakan untuk oh, ada lagi nih, pas nih. Bu Dini mau open mic? Oke, terima kasih Pak Bangkit. Selamat malam Bu Ervin. Ya, izin bertanya. Ini untuk yang storybook itu saya pernah mencoba membuat karena pernah ada pelatihan seperti itu. Kemudian dengan prom-prom yang sesuai gitu ya, karena itu untuk mengajarkan lebih mudah ya dengan cerita-cerita anak seperti itu. Tapi kemudian ketika mau mendownload dan untuk memberikan ke anak itu kok saya masih bingung ini harus bagaimana. Karena akhirnya terus saya berikan dengan apa ya, menampilkan komuninya itu dengan storybook yang kecil tidak bisa diperbesar itu. Semoga Bu Erwin berkenan menjawab dan saya bisa tercerahkan. Terima kasih Bu Erwin, terima kasih Pak Panggit. Ya, terima kasih Bu Dini atas pertanyaannya. Baik, sudah ada 3 penanya Bu Ervin. Yang pertama dari Bu Arofah tentang apa sih keunggulan dari Gemini selain penggunaan kanvas, terus posisi juga apakah ada kelebihan dari Gemini daripada ChatGPT, dan dari Bu Dini bagaimana cara mendownload ketika setelah membuat storybook dengan Gemini. Ya, silakan Bu Elvin untuk bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut. Waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Bangkit. Mungkin akan menjawab pertanyaan dari Bu Arafah terlebih dahulu ya. Selain kanvas, keunggulan apa lagi yang ada di Gemini? Nah, ini sebenarnya selain prompt itu sendiri, masih banyak materinya Bapak Ibu yang berkaitan dengan Gemini itu sendiri. Termasuk dengan keunggulan yang ada di Gemini. Cuman karena saya mengingat waktu yang lama ini, saya tidak bisa menjabarkan secara detail, termasuk tadi kan kanvas itu saya juga menjabarkannya juga sebenarnya tidak secara detail, tapi itu banyak sekali Ibu fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan di Gemini. Nah, ini termasuk sekalian menjawab untuk pertanyaan dari Bu Sisiliang ya. Kelebihan Gemini AI dibanding ChatGPT. Nah, selain yang di Canvas, kalau di ChatGPT saya sebenarnya tidak terlalu mengulik, belum terlalu mengulik, termasuk yang itu. Cuman yang saya tahu untuk di ChatGPT sendiri belum menemukan fitur yang seperti Canvas sama fitur-fitur jadi tidak bisa mengedit langsung seperti itu. Biar setahu saya hanya menambahin prompt yang kita minta apa, nanti mereka menyesuaikan seperti itu. Tapi kalau di Gemini itu sendiri kita bisa mengedit di Canvas seperti itu. Mohon izin kalau ada yang bisa yang tahu tentang ChatGPT lebih dalam ya Bapak Ibu. Saya izin share screen, ada beberapa hal yang berkaitan dengan materi yang ditanyakan oleh Bu Arafah tadi.
saya perjelaskan mungkin secara garis besar mawon nggih, karena itu tadi keterbatasan itu tadi. Saya izin share screen. Oke. Nah, di sini ya sebenarnya masih ada part yang tidak saya sampaikan karena minat waktu, karena ini saya jelaskan secara terperinci garis besarnya saja. Mohon maaf, mohon izin. Di sini yang pertama adalah meringkas bacaan. Seperti yang singkat tadi saya sampaikan bahwa ketika kita mengunggah file atau data, kita itu bisa meringkas bacaan yang kita minta dari file atau data yang kita unggah itu sendiri. Seperti itu ya. Terus jadi nanti kita mau seperti tadi yang saya sampaikan meringkas tentang TKA. Nah, maunya apa? Ringkasan intisari pentingnya seperti apa? Itu ada di poin pertama. Ini langkahnya. Terus, nah, dia bisa untuk perencanaan kurikulum. Jadi selain untuk pembaju pembelajaran, dia juga bisa berkolaborasi interaktif langsung dengan Gemini itu sendiri untuk perencanaan kurikulum. Lanjut, nah ada coding juga Bapak Ibu di ChatGPT itu ada coding juga, di mana dia membantu untuk konten ataupun mudah diingat menghasilkan kode HTML. Nah ini saya sendiri juga ngulik mendalam tentang coding itu sendiri. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah merancang mendalam seperti itu ya. Lanjut, nah membuat kuis. Nah ini saya juga sudah pernah kalau membuat kuis. Jadi ada fitur untuk membuat kuis atau nanti di prompt itu kita minta dari ChatGPT-nya itu membuatkan kuis berkaitan dengan materi apa yang kita minta. Nah seperti itu. Astagfirullah. Terus, nah di sini di ChatGPT, di Gemini ini dia akan memaparkan kuis yang sesuai dengan yang kita minta seperti itu. Misalnya kuisnya akan beregu atau individual, itu bisa. Hanya saja untuk kuis ini dia eh, dia bisanya hanya pada fitur Gemini. Jadi kita nggak bisa mendownload. Jadi gitu. Jadi kita hanya share dari Gemini itu sendiri. Jadi membukanya siswa juga menggunakan link seperti itu. Ini saya juga sudah pernah mengulik. Nah, contohnya seperti ini. Ini sebenarnya kuis ini dia bisa mengulik untuk ulangan harian. Kalau mohon maaf di platform sebelah itu ada quizzes yang bertransformasi menjadi apa ya? Quizzes itu pindah jadi apa? Saya lupa. Background. Ah, ya itu seperti itu Ibu. Itu bisa. Nah, lanjut dia juga yang paling menarik itu tuh bisa membuat gambar dan video. Jadi Gemini itu bisa membuat gambar dan video. Misalnya kan anak-anak itu biasanya kalau membaca literasinya itu anak-anak bosan ya. Nah, kita bisa membuatkan gambar beserta video. Hanya saja kalau di video ini untuk yang non-pro itu hanya dibatasi, mohon maaf kalau tidak salah itu 3 kali. Jadi harus dimanfaatkan baik-baik kalau kita misalnya tidak menggunakan akun yang pro seperti itu. Nah, ini yang membuatkan gambar. Nah, seperti itu. Ini yang video. Nah, ini contohnya prompt yang diminta. Nah, ini fitur berbayar sebenarnya Bapak Ibu. Ada tandanya di sini ya. Jadi untuk yang pro itu kita bisa menggunakan jadi kita minta misalnya ilustrasikan berkaitan dengan sel. Nah, ini contoh promptnya ada di sini. Untuk siswa kelas 12 seperti itu. Itu juga fitur-fitur unggulan sebenarnya dibandingkan dengan hal yang lainnya. Seperti itu. Jadi dia bisa membuat pembelajaran itu menjadi lebih hidup seperti itu. Jadi walaupun kalau yang video itu berbayar, kita bisa alihkan sebenarnya Bapak Ibu ke fitur yang gambar. Seperti itu. Apakah sudah menjawab Ibu? Ya, terima kasih sekali Bu ilmunya luar biasa. Tambah penasaran ini. Terima kasih. Oke, sami-sami. Oke. Untuk yang berikutnya tadi cara
cara menurut storybook ya. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan di kuis. Nah, ini mungkin masih dalam perkembangannya juga. Jadi kita bisanya nge-share, membagikan ke anak itu berupa linknya seperti itu, Bu Hardini Puspa. Ibu ini juga sebenarnya sudah mengulik-ngulik tentang Gemini ya Ibu, seperti itu. Mungkin nanti ke depannya bisa dengan mudah itu seperti yang Word atau PDF. Kita tunggu gebrakan dari Gemini gitu, Ibu. Mungkin itu Pak Bangkit atau Ibu ada yang belum puas dengan jawaban kami? Mohon maaf, gitu Pak. Monggo Ibu yang tadi sudah bertanya mungkin ada tanggapan atau tambahan pertanyaan atau yang lain mungkin kita buka juga termin kedua untuk 3 penanya. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung terkait dengan materi hari ini dipersilahkan. Monggo Bapak Ibu, ini tentu sudah pernah ada yang mengulik, sudah pernah ada yang mencoba, tapi mungkin ada kebingungan dalam penggunaannya. Dipersilakan untuk bertanya. Ini ada ucapan dari Bu Arufah, terima kasih Bu Narsum, keren sekali, tambah penasaran. Oke, tadi juga ada tambahan dari Pak Kusmana, yaitu terhadap pertanyaan Bu Sisil itu ya, sedikit berbagi menu di Gemini lebih menarik dan variatif, fokus untuk pendidikan lebih menarik gitu ya. Monggo Bapak Ibu yang lain silakan bisa bertanya atau malah nanti saya yang mau bertanya ini. Saya juga ada pertanyaan Bu sebenarnya Bu Ervin, cuma nanti dipersilakan dulu buat peserta yang lain. Monggo Bapak Ibu nanti daripada saya ambil pertanyaannya. Ini ada lagi dari Bu Dini. Bu, kalau untuk Gemini apakah ada perbedaan jika kita memakai akun belajar atau tidak? Atau tidak ada perbedaan? Jadi ketika kita menggunakan akun belajar, guru belajar itu apakah nanti ada perbedaan atau tidak dalam penggunaan Gemini? Itu dari Bu Dini. Yang lain mungkin, Bapak Ibu yang lain? Sudah ada satu pertanyaan dari Bu Dini. Kita tunggu sebentar, Ibu. Tentu Bapak Ibu guru semua ini sudah pernah ini memakai Gemini, terutama dalam tadi ya Bu ya, dalam pembuatan modul ajar. Ini saya juga termasuk pengguna Gemini ketika membuat akun modul ajar ini lebih mudah, lebih apa ya? Kita udah dipermudah ya, dipermudah dengan aplikasi itu, jadi ya dimanfaatkan dengan baik. Monggo Punya Ibu yang asisten. lain. Iya, punya asisten, bener. Apalagi kalau kita ada anak-anak yang bertanya terus kita kurang paham materinya. Aduh, ini anak tanyanya sangat kritis lah. Kita coba buka Gemini sebentar. Ayo Bapak Ibu dipersilakan. Atau mau dijawab dulu Ibu pertanyaan dari Bu Dini. Mungkin kalau nggak ada yang Boleh. bertanya nanti pertanyaannya saya ambil soalnya. Saya juga Oke. ada pertanyaan yang saya pendam ini. Monggo Ibu, Oke, pertanyaan terima dari Bu kasih Dini. Mbak Bangkit. Oke, Bu Dini, terima kasih sekali lagi pertanyaannya. Kalau untuk Gemini, apakah ada perbedaan jika tidak kita memakai akun belajar atau tidak ada perbedaan? Oke, ini mungkin yang dimaksud Ibu, harapannya kita seperti yang di Canva ya. Kalau di Canva itu ketika kita pakai akun belajar, kita bisa pakai yang Canva Pro dan lain sebagainya. Untuk di Gemini sendiri, belum ada. Jadi, tidak ada perbedaan ketika menggunakan akun belajar ID ataupun memakai akun Gmail biasa, itu belum ada perbedaan. Yang membedakan adalah yang berbayar tidak berbayar. Seperti itu. Jadi belum ada. Harapannya semoga ke depan ada ya Ibu ya. Semoga kita bisa akses juga yang video itu tidak terbatas tanpa harus berbayar. Seperti itu. Kita doakan bersama-sama. Karena memang saya sudah menggunakan satu fasilitas itu, yang video itu sungguh-sungguh sangat membantu sebenarnya. Karena kita bisa dengan, kalau kita di matematika itu kan ada bentuk abstrak
yang tidak bisa kita jabarkan ke anak, misalnya bangun datar ataupun bangun ruang. Nah, itu dengan Gemini ini sendiri itu bisa menjabarkan dengan visualisasi secara jelas detail tanpa kita harus membawa mengotong-otong alat peraga seperti itu. Itu sangat membantu sekali. Cuman kita hanya diberi kesempatan 3 kali untuk yang gratis ini sebenarnya gitu. Jadi harapan kedepannya mari sama-sama. Nanti saya juga ajukan ke Gemini gitu ya. Kita doain sama-sama semoga di Gemini juga bisa berkolaborasi bareng Bapak Ibu Guru. Selain fitur-fitur yang lainnya, eh, seperti fitur-fitur yang lainnya bisa kita manfaatkan tanpa harus berbayar. Seperti itu, Bu Dini, Pak Panggil. Ya, terima kasih Bu Ervin. Itu harapan kita bersama ya. Semoga bisa pro tanpa berbayar dengan akun belajar. Iya, Terima kasih. sama-sama Bu Dini. Sama. Monggo Bapak Ibu yang lain. Sudah ada satu penanya dari termini kedua. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Monggo Bapak Ibu ajukan pertanyaannya. Silahkan. Baik, sambil menunggu Beri lah. kesempatan satu lagi untuk bertanya ya, Oh, Mas. satu Oke, lagi. Oke. oke. Monggo. Kalau sudah tak ada, kita langsung ke closing statement. Oke. Baik, Pak. Betul. Silakan Bapak Ibu. Masih ada satu penanya lagi, kesempatan bertanya terakhir. Monggo. Pak Bangkit kalau mau bertanya juga boleh. Oh, tak saya aja mungkin ya sambil karena nggak ada yang bertanya kayaknya ini. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Kalau tidak, saya tak izin tanya ya Pak Catur ya. Boleh ya? Ya Bu Ervin, saya tak izin tanya ya Bu Ervin ya. Bu Ervin, ketika saya menggunakan Gemini, itu kan saya sering membuat contoh iklan dalam bentuk gambar. Itu hasil yang dihasilkan oleh Gemini itu kata-katanya kadang-kadang banyak yang tipu, Bu, atau bahkan tidak jelas sesuai dengan permintaan kita. Itu bagaimana cara mengatasinya, Bu? Oke, pertanyaan yang baik. Karena itu tadi di Gemini itu, izin menjawab sudah itu aja Pak Bangkit. Ya, Langsung itu masuk aja. saja ini saya. Terlalu Otomatis aja. bersemangat ini untuk menjawab pertanyaan Pak Bangkit. Oke, itu. Nah, itu yang saya sampaikan di awal. Karena Gemini itu biasanya kan akan menghasilkan yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Akan menghasilkan apa yang kita harapkan. Selain dengan menyatakan prompt tambahan, nah kita bisa alihkan ke kanvas itu tadi. Oh, Nah, jadi biasanya kalau kita masukkan langsung ke prompt, belum ngeklik kanvas, itu hasilnya akan langsung hasil karyanya, misalnya seperti itu, langsung hasilnya. Tadi ketika kita ubah ke kanvas, maka kita bisa editnya di kanvas. Seperti itu. Jadi kita breakdown dari kanvasnya itu. Jadi sarannya berarti klik kanvas dulu, baru masukkan prompt yang kita harapkan. Jadi ngeditnya melalui kanvasnya. Seperti itu Pak Bangkit. baik, Bu. Apakah itu juga berlaku dalam bentuk video ya, Bu? Kalau video itu belum pernah mengalaminya kebetulan saya. Dan Oh, video mungkin aman ya, kalau Bu ya? ya, semoga aman kalau video yang nggak ada kata-kata yang typo yang keluar. Kalau Ya, video belum pernah mengalami karena saya baru ngambil 1 kesempatan dari 3 kesempatan itu, Bapak. ya. Terima kasih Bu Gitu. Arvin. Ya, tadi Sama-sama, lewatnya Bapak. kanvas ya. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bertanya dan Bu Evi atas jawabannya. Maka kita akhiri untuk sesi tanya jawabnya. Kita langsung ke close statement untuk kegiatan eh, diskusi kali ini. Ya, tadi sudah dipaparkan secara jelas oleh Bu Ervin bagaimana sifat dari Gemini yang merupakan AI yang
terbatas dan bias terhadap apa yang dihasilkan, maka kita sebagai pengguna tentu harus lebih teliti dan kritis dengan cara mengecek ulang, terus bagaimana cara memberikan prompt yang lebih jelas dan agar informasi yang kita harapkan nanti dapat diolah dengan baik oleh Gemini. Ya, monggo untuk Bu Ervin silakan untuk memberikan closing statement terkait kegiatan diskusi hari ini. Ya, silakan Bu Ervin. Izin sebentar ya Bapak. Sebelum saya tutup, saya di situ tadi di grup sudah memberikan file di situ untuk memenuhi 32 JP yang akan saya berikan sertifikat dari Gemini juga. Mohon Bapak Ibu melengkapi untuk tugas yang terakhirnya Bapak Ibu. Mohon maaf ada PR untuk 32 JP selain yang tadi sudah mengisi absensi di Pak Catur, kami juga minta tugasnya diselesaikan. Jikalau Bapak Ibu ada kesulitan bisa menghubungi kami. Seperti itu Bapak Ibu. Dan satu link untuk absensi nanti sesuai yang sudah kami share. Jikalau Bapak Ibu menghendaki untuk ikut ujian, monggo bisa langsung. Kalaupun tidak, mohon izin untuk mengisi absensinya, silahkan diisi tidak mengikuti ujian. Seperti itu. Semoga tidak ada kesulitan Bapak Ibu. Oke. Untuk closing statement-nya, sangat berterima kasih juga untuk hari ini Bapak Ibu, kolaborasi yang menarik, kolaborasi yang menyenangkan bersama Bapak Ibu semuanya. Saya bangga bisa menjadi bagian dari KGBN Wonosobo. Terus saya juga berharap kolaborasi ini terus berlanjut, berdampak, dan memberikan dampak yang positif untuk setiap kita yang mau belajar, setiap kita yang mau berusaha, setiap kita yang mau berproses. Sekali lagi, selamat Hari Guru, Bapak Ibu semuanya. Jadikan momen Hari Guru ini menjadi penegasan bahwa guru itu tidak akan pernah dikalahkan oleh teknologi. Guru itu tidak akan pernah dikalahkan oleh teknologi karena kecerdasan seperti Gemini itu adalah asisten canggih, bukan pengganti hati yang tulus dari Bapak Ibu semuanya. Mari kita angkat dan kuasai alat-alat ini, tapi kita harus tetap saling isi, saling berbagi, dan terus berinovasi tiada henti. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ervin. Ya, saya kembalikan Baik, terima kasih. Pak Catur, silakan Pak Catur. Saya kembali ke Oke, Bu Juju. Ya, siapa Catur? Oke, gini, untuk malam hari ini Bu Ervin bagi-bagi ini ya, Shopee Pay gitu ya. Iklan nggak sih? Jadi ada 25.000 per orang untuk 2 orang. Jadi Shopee Pay yang pertama ini diberikan kepada peserta yang lulus. Kemudian yang kedua adalah untuk peserta yang hari ini aktif bertanya. Dan sementara banyak chat yang udah masuk dan bertanya, Ibu Hardini Puspa Cahyani akan mendapatkan 25.000 untuk Shopee Pay. Gitu, Bu Hardini. Congratulations ya. Selamat Bu Terima Dini. kasih, Bu Pagi-pagi. Oke. Waduh, selamat Lumayan ini nggak Bu check Dini. out. Oke, Bu Juju silakan bisa di close. Ya, Tapi terima Pak Bagi udah kasih. mana belum tadi? Astagfirullahaladzim. Kayaknya Pak Bangkit belum selesai deh. Sudah, Oke. Silakan Pak Bagi. Ya sudah ya. Baik, sudah. terima kasih. Bu Dini selamat ya yang sudah mendapatkan voucher. Tadi sempat vouchernya mau diambil Pak Bangkit, ternyata Bu Dini yang dapat ya Pak Bangkit ya. Ya, sayang sekali. Ya baik, terima kasih Bu Ervina, Masya Allah luar biasa. Selain berbagi ilmu juga berbagi rezeki ya di komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo. Ini nanti jadi kecanduan loh Bu Ervina, Bu Ervin yang dari Wonosobo akan mengundang lagi nanti kalau vouchernya semakin banyak ya. Mudah-mudahan Pak Bangkit dapat ya. Boleh Ya. main-main ke Jogja juga Ibu. Iya, insya Allah sering juga ke Jogja ya kalau dari Wonosobo karena lumayan deket ya Bu Ervin.
Jogja Wonosobo. Dan terima kasih sekali lagi Bu Ervin, luar biasa ilmunya, Masya Allah. Ternyata malam hari ini kita dapat ilmu baru, terutama yang ini ya, yang belum pernah menemui AI yang seperti itu kan jarang sekali, apalagi yang maksudnya di MI itu kan jarang mendapatkan ilmu-ilmu yang seperti ini ya Pak Catur ya. Iya baik, dan sekali lagi terima kasih Bu Ervin dan Pak Bangkit dan teman-teman yang sudah ikut ngopi malam hari ini. Sampai bertemu lagi di Temu Pendidik Mingguan yang ke-194 di Selasa besok di Ngopi Semalam. Dan sekali lagi Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan PGRI, SLCC, Kominfo, dan Dinas Dikpura Kabupaten Wonosobo. Baik Bapak Ibu, selamat malam. Saya kembalikan ke Pak Catur. Silakan Pak Catur.